Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Shalom. Dan pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Seteduh di hari ini, hari Senin. Dan kita percaya hari ke depan Tuhan sanggup menolong kita. Satu pembicaraan yang sangat penting pagi hari ini, saya akan berbicara tentang hal kekhawatiran. Mengawali Seteduh pagi hari, mari kita tundukkan hati kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala kegiatan kami hari ini Tuhan, kembali kami akan dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Urapan dari Allah boleh turun atas kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kembali saya akan membaca di dalam Matius pasal 6 ayat 34. Sebab itu janganlah khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang khawatir. Apa itu khawatir? Khawatir adalah sebuah tekanan jiwa yang membuat kita menjadi hidup kita tidak teratur. Tekanan jiwa karena begitu banyaknya masalah yang membuat kita gelisah. Nah, saudara, kegelisahan ini karena akibat tidak mampu mengatasi satu masalah dalam hidup ini. Sesuai dengan firman Tuhan berkata, Yesus berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok ada kesusahan sendiri. Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Nah, saudara yang kasih Tuhan, siapapun kita pasti pernah khawatir. Dan khawatir ini melanda semua orang, baik muda, remaja, anak-anak, orang tua, semua pasti, tidak terkecuali. Makanya firman Tuhan hari ini kayaknya bertolak belakang. Gimana kita nggak khawatir menghadapi masalah, menghadapi tantangan persoalan hidup yang membuat kita khawatir. Artinya tekanan jiwa yang menimbulkan perasaan tidak tenang terhadap beberapa masalah. Perasaan tidak tenang ini karena tidak mampu mengatasi sebuah masalah. Itu yang disebut dengan khawatir. Saya akan ambil contoh Bapak Ibu. Misalnya seorang anak ada kebiasaan buruk. Ketika mereka besok mau ulangan, seringkali anak kita sakit. Padahal siangnya nggak ada apa-apa, malam mulai panas dan itu dia takut, khawatir menghadapi ujian besok. Atau banyak peristiwa arena masalah yang kita hadapi membuat kita cemas, membuat kita khawatir sebagai orang tua. Misalnya kita punya anak gadis, jam 11 malam anak itu belum pulang. Pasti Anda khawatir, anak itu ada di mana? Atau ketika kita divonis oleh dokter, tidak ada obatnya. Kita juga khawatir, ya cemas apakah Tuhan sanggup menjamah aku ini, memberkati dengan berkat keselamatan. Begitu banyak hal-hal yang membuat kita cemas, hal-hal yang membuat kita khawatir. Pertanyaan gini saudara, mengapa kita khawatir? Bukankah Yesus berkata, burung di udara saja Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi. Yesus berkata demikian, apalagi kita lebih dari bunga dan burung. Tapi seringkali kita dilanda dengan kekhawatiran. Saya berharap khotbah hari ini menjadi rema bagi kita semua. Saya pribadi, saya percaya ya masa depan aku milik Tuhan. Jadi aku gak pernah khawatir, gak pernah cemas, karena aku percaya Tuhan sanggup memberkati. Lalu pertanyaan begini Bapak Ibu, kenapa kita khawatir? Kenapa kita cemas? Kenapa kita takut? Yang pertama saudara, karena kita kurang percaya. Yesus berkata di dalam Matius pasal 6, hai kamu orang yang kurang percaya. Jadi kurang percaya, kenapa kurang percaya? Karena tidak memiliki iman. Nah ini sudah, seringkali manusia khawatir, seringkali manusia mengalami ketakutan, kecemasan karena kita kurang percaya, karena kita tidak memiliki iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita nggak lihat. Ibrani pasal 11 dengan jelas. Saudara, saya percaya masa depanmu adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan.
Saya percaya ketika kita memiliki iman, apapun bagaimanapun situasi, tidak ada alasan untuk kita khawatir. Saudara yang kasih Tuhan, dalam Roma pasal 1 ayat 17 berkata, orang benar akan hidup oleh percaya. Oleh karena itu, apa yang membuat kita khawatir? Apa yang membuat kita bimbang? Karena kita tidak memiliki iman, saudara. Jadi khawatir dengan iman, masih ada saudara sepupu, Bapak Ibu. Hari ini percaya, yakin, segala kekhawatiran kita hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau masih punya aset kita adalah iman, saudara. Yang kedua, kenapa manusia khawatir? Karena di hati kita tidak ada firman. Nah, saudara, apabila firman Tuhan menjadi terang dan penerang kehidupan kita, maka tuntunan firman Tuhan akan membuat kita melangkah dengan pasti di dalam menghadapi hidup ini. Makanya program YouTube channel setiap pagi saya buka, saudara. Satu kerinduan saya, meskipun ini sangat sederhana, tetapi ketika kita ikuti setiap pagi akan membimbing kita. Jiwa roh kita ini akan semakin kuat. Ketika hidup kita diberkati dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan akan beracara dalam hidup kita. Saya percaya ketika firman Tuhan ada dalam hidup kita, segala kekhawatiran itu bisa kita libaskan. Saudara, segala kecemasan hidup. Oleh karena itu, kenapa kita khawatir? Karena di hati kita tidak ada firman. Mengawali kehidupan kita setiap pagi. Jangan cari singkong rebus dulu. Jangan berantem. Ya, jangan berdebat. Jangan ribut kekurangan. Duduk diam. Dengarkan renungan pagi. Buka hatimu. Akhirnya firman Tuhan masuk di hati kita. Dan disitulah firman akan bekerja. Apa yang gak kita pikirkanlah, itulah disediakan Tuhan bagi kita. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa, spektakuler. Nah, ini poin yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita khawatir? Karena kita tidak berdoa. Nah, ini saudara Rasul Paulus di kitab Filipi menyatakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah itu dalam doa dan ucapan syukur. Oh, haleluya, saudara. Manusia seringkali khawatir karena tidak ada doa dalam hidupnya. Buka kembali hubunganmu dengan Tuhan melalui doa, saudara. Di dalam doa kita dekat dengan Tuhan. Di dalam doa kita intim dengan Tuhan. Di dalam doa Tuhan tidak jauh. Dia ada di hati kita. Maka segala kekhawatiran, kebimbangan, kecemasan itu tidak akan ada dalam hidup. Dengan doa segala sesuatu mungkin. Saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu, apa yang menjadi kekhawatiran kita hari ini, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan akhirnya yang keempat, kenapa kita khawatir? Karena kita tidak menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. 1 Petrus pasal 5 ayat 17 berkata dengan jelas, serahkanlah kekhawatiran padanya, maka ia akan bertindak. Berani enggak kita menyerahkan setiap kekhawatiran kita, ketakutan kita? Itu membutuhkan poin yang pertama, iman. Dikala saudara menyerahkan semuanya kepada Tuhan, udah, biarlah tangan Tuhan yang bekerja atas kita. Saudara yang kasih Tuhan 4 poin ini menjadikan hidup kita pasti bersama dengan Tuhan. Jangan sampai hidup kita dikekang oleh masalah, membuat kita cemas, membuat kita takut. Ingat, masa depanmu adalah milik Tuhan. Kepunyaan Tuhan. Hal-hal yang membebani kita sehingga kita tidak lancar dalam hidup ini. Percaya, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. God bless you. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami boleh mengucap syukur pagi hari ini. Kebenaran firman-Mu yang membawa kami melihat kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Kami berdoa segala kekhawatiran dalam hidup kami, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya pada hari ketika kami menyerahkan itu semuanya kepada Tuhan, setiap masalah,
Setiap kekhawatiran kami, kecemasan kami, kami percaya bahwa Tuhan akan bertindak. Terima kasih Bapa di surga. Kami boleh mengucap syukur pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat-Mu diberkati Tuhan. Kiranya kasih damai sejahtera menjadi bagian yang terindah dalam hidup kami. Pekerjaan usaha kami, anak-anak kami diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.